Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Duna Rasana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting dan berdampak besar pada lingkungan belajar serta perkembangan murid. Guru menjadi contoh yang baik bagi murid, membangun lingkungan yang ramah dan menghargai semua orang. Guru menetapkan aturan yang jelas dan mendorong murid untuk aktif berpartisipasi. Guru juga membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, mendukung kebutuhan emosional dan akademis murid, serta mendorong kerjasama di antara murid. Dengan memberikan umpan balik yang membangun, guru membantu murid memahami kekuatan dan hal yang perlu diperbaiki. Semua ini membuat sekolah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Berbicara terkait budaya positif, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan pengelolaan perilaku yang fokus pada penguatan perilaku dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan lebih baik dan menangani konflik dengan cara yang konstruktif. Disiplin positif dapat memunculkan motivasi intrinsik murid, bukan berdasar pada paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, motivasinya masih berasal dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini juga motivasinya masih merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, pada bagian ini, motivasinya sudah muncul berdasarkan motivasi internal. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Idealnya, seorang guru haruslah memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat memunculkan motivasi internal murid sehingga tercipta identitas positif pada murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru memainkan peran penting dalam membuat keyakinan kelas yang efektif dan bermakna. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan oleh lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan menggunakan segitiga restitusi, guru dapat membuat siswa tidak hanya memperbaiki kesalahan mereka, tetapi juga belajar nilai-nilai penting dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan
kelas yang positif, dan mendukung pembelajaran holistik siswa. Segitiga restitusi diterapkan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak? Budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama dalam konteks pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan sikap sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip budaya positif dalam kerangka filosofi KHD, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencetak generasi yang berkarakter, bermoral, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Budaya positif membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan budaya positif di sekolah, serta mendorong kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran yang menyenangkan. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan kontekstual. Dengan mengimplementasikan budaya positif, guru penggerak menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keberagaman, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang semuanya merupakan nilai-nilai fundamental dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter dan berkualitas. Budaya positif sangat relevan dengan visi guru penggerak, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inovatif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Guru penggerak berkomitmen untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan pembelajaran yang menyenangkan, yang sejalan dengan budaya positif yang menekankan pentingnya penghargaan, rasa hormat, dan dukungan emosional di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif, guru penggerak dapat mendorong pengembangan karakter siswa, memfasilitasi interaksi yang sehat, dan memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan didorong untuk mencapai potensi maksimal mereka, sehingga visi pendidikan yang holistik dan transformatif dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk pada bagian refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan yang saya lakukan di sekolah, serta melakukan praktik baik dengan rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya adalah terkait pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tanpa disadari atau tidak, seringkali dalam memenuhi kebutuhan dasar, kita ego dan tidak mempertimbangkan orang lain. Padahal, orang lain juga ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika kita bisa saling menghargai dan menghormati dalam pemenuhan kebutuhan dasar, bukan hanya di kelas ataupun di sekolah, saya yakin dunia akan menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi kita. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari akan kebutuhan dasar setiap orang, sehingga menjadikan saya pribadi yang menghargai dan menghormati orang lain, termasuk murid saya. Saya juga berusaha untuk tidak lagi mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, melainkan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saya menangani murid
yang bermain lempar-lemparan kertas di dalam kelas, sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif dan berserakan. Saya memastikan apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Sebagai penguatan, saya mengatakan, "Pasti seru kan bermain tembak-tembakan?" Mereka semua kompak menjawab iya. Mereka juga mengemukakan bahwa seharusnya mainnya tidak di dalam kelas, supaya kelas tidak kotor. Kemudian saya mengatakan kepada mereka, "Tapi sekarang kelasnya sudah kotor. Apakah kalian nyaman dengan kondisi kelas seperti ini?" Didominasi murid perempuan, mereka menjawab tidak. Supaya belajar menjadi nyaman, apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki hal yang telah terjadi? Mereka menjawab, membersihkannya, Bu. Selanjutnya, mereka membersihkan kelas dan berjanji ke depannya tidak akan bermain di kelas dan membuat kelas menjadi berserak. Perasaannya, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Budaya positif memberikan pemahaman bahwa yang harus saya lakukan sebagai guru bukan mengubah murid dari tidak baik menjadi baik, melainkan menuntunnya untuk memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berbudaya positif melalui segitiga restitusi. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah dalam menyelesaikan permasalahan, saya harus mengambil posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa menjadi guru yang jahat kepada murid karena murid merasa tidak enak dan takut. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun belum maksimal. Saya menanyakan kepada murid tentang apa yang terjadi, lalu kemudian minta mereka bertanggung jawab atas kesalahannya. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, namun saya langsung untuk menanyakan dan meminta mereka untuk bertanggung jawab atas apa kesalahannya. Perlunya adanya kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga di rumah, agar hal ini menjadi kebiasaan bagi murid, baik itu di sekolah, di rumah, maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih, sampai jumpa lagi.